Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 7. Mazmur ini digubah oleh Daud di dalam masa sukar yang sedang ia alami, yaitu karena orang-orang yang memusuhi dirinya. Di dalam masa yang sulit itu, Daud tidak berputus asa, karena Tuhan adalah sumber pengharapannya. Di ayat 2-3 dan ayat 9-11 serta ayat 18, Daud mengemukakan 3 alasan mengapa Tuhan merupakan sumber pengharapan yang tidak mengecewakan umatnya. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab Tuhan adalah pelindung umatnya. Hal tersebut dikemukakan Daud di ayat 2-3. Di ayat 2 ditulis bahwa ia berkata sebagai berikut, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku." Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh, maka ketika persoalan datang hendak menerkam kita, maka kita tidak akan merasa khawatir. Di dalam Tuhan kita memperoleh damai sejahtera yang tidak tergantung kepada keadaan. Yang kedua, sebab Tuhan adalah penolong umatnya. Hal tersebut dikemukakan Daud di ayat 9-11. Di ayat 11, Daud berkata seperti demikian, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Di sini Daud berkata bahwa Tuhan yang adalah perisai hidupnya akan menyelamatkan, yaitu menolong dirinya dari kesukaran yang sedang ia hadapi. Pertolongan Tuhan ini senantiasa dapat kita harapkan. Itu sebabnya di dalam segala keadaan, kita dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Yang ketiga, sebab Tuhan adalah pembela umatnya. Tentang hal itu di ayat 18 ditulis, bahwa Daud berkata sebagai berikut, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Tuhan yang maha tinggi dalam keadilannya tidak akan membiarkan umatnya menghadapi kesukaran seorang diri. Ia akan membela mereka. Pembelaan Tuhan inilah yang menyanggupkan kita
melewati setiap musim kehidupan dengan berkemenangan. Mari, dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pelindung, penolong, dan pembela umat-Nya, kita bersandar kepadanya melalui doa-doa kita. Firman-Nya tidak pernah berubah. Janjinya senantiasa dapat diandalkan. Dengan berharap kepada Tuhan Yesus dan mempercayai janjinya, mari kita membawa pujian dan penyembahan kita kepadanya. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus senantiasa tersedia jalan keluar. Kasih, kuasa, dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 7 ayat 2-3 dan ayat 9-11 serta ayat 18. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Tuhan Yesus, Engkau adalah pelindung umat-Mu. Kami bersyukur karena dalam perlindungan-Mu kami merasa aman dan sejahtera. Karena Engkau pribadi yang bertanggung jawab. Engkau pribadi yang dapat diandalkan. Tak pernah Engkau lalai dalam memelihara umat-Mu. Tak pernah Engkau alpa dalam memperhatikan umat-Mu. Tak pernah terlelap dan tertidur penjaga umat-Nya. Tuhan Yesus, kami percaya kalau hidup ini ada dalam genggaman tangan-Mu, maka kami dapat menyongsong hari esok dalam sukacita dan penuh damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus, kalau tangan-Mu yang menggenggam hidup kami punya kepastian hari esok yang indah sedang menanti hidup ini. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang dapat diandalkan itu. Mari kita berdoa. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu menghadapi bahaya seorang diri. Sebagai seorang gembala yang baik, Engkau selalu menyertai umat-Mu, menghibur dan menguatkan mereka, dikala mereka melewati lembah yang kelam, jalan yang curam dan sangat berbahaya. Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Gadamu dan tongkat-Mu selalu menghibur umat-Mu, dan dengan tangan-Mu membimbing umat-Mu, menjaga mereka. Oleh karena itu, bahaya apapun yang sedang menghadang, kesulitan apapun yang sedang kami harus hadapi, kami tidak mau khawatir. Kalau Tuhan yang menyertai kami, kalau Tuhan yang menyertai kami, ya kalau Tuhan yang menyertai kami, tidak ada apapun yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Saudara-saudari, serahkan kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus setia dan tidak akan pernah meninggalkan dirimu seorang diri. Mari kita berdoa.
Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ya Tuhan Yesus, Engkau hakim yang adil dan Engkau hakim yang maha kuasa. Bangsa-bangsa tunduk di bawah kaki-Mu dan Engkau mengadili mereka dengan kebenaran-Mu. Engkau mengetahui kehidupanku ya Tuhan, bagaimana keadaan hidupku. Apa yang tersembunyi dari mata manusia terbuka di mata-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kepadamu kami memohon perlindungan. Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, lindungilah hidup kami. Tuhan, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, mari kita berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Dia hakim yang adil, tidak akan membiarkan kita menghadapi kesukaran tanpa pembelaannya. Mari kita berdoa memohon perlindungan Tuhan. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia meneguhkan umat-Mu. Engkau sendiri yang berfirman, Engkau yang meneguhkan orang yang benar dan mengakhiri kejahatan orang fasik. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami memohon tangan-Mu yang meneguhkan hidup kami. Di dalam segala keadaan Engkau yang menguatkan kami. Sebab kalau tangan-Mu yang menyertai dan menuntun kami tidak akan goyah. Karena Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan langkah-langkah kaki kami yang kami tempuh. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada perlindungan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Ya Tuhan Yesus, tuntun dan sertai hidup kami. Saudara-saudari, mari kita berdoa memohon Tuhan Yesus Gembala yang baik itu menuntun dan menyertai hidup kita di segala keadaan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaannya.
Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau penolong umatmu. Engkau menyelamatkan mereka dari kesukaran yang mereka hadapi. Di saat mereka lemah, tanganmu yang kuat menopang hidup mereka. Di saat mereka tidak berdaya, dengan tanganmu yang tidak pernah lelah itu, Engkau mengulurkan tangan dan menolong mereka. Keselamatan yang daripadamu itu pasti, pertolonganmu itu sungguh dapat diharapkan. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan harapan-harapan dalam jiwa kami. Tolonglah hidup ini, sehingga harapan itu dapat menjadi kenyataan. Oleh pertolonganmu, kami tahu ada jalan keluar. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan harapan-harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami memuji-muji Engkau, karena Engkau adalah pembela umatmu. Dalam keadilanmu Engkau membela mereka, dalam kebenaranmu Engkau menopang mereka, ya Tuhan Yesus. Di dalam perlindungan dan pembelaanmu, kami mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Sang Pembela umatnya itu memberkati rumah tangga saudara, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi saudara, memberkati kesehatan saudara, dan memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat saudara secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang sejati, yang tidak akan pernah mengecewakan umat yang berharap kepadamu. Kepadamu kami berlindung, kepadamu kami memohon pertolongan, dan kepadamu kami mengharapkan pembelaan. Dan kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia, karena kasih-Mu berlimpah-limpah, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, dan kuasa-Mu tidak terbatas, sehingga tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Apapun yang Kau janjikan pasti akan Kau genapi. Firman-Mu itu ya dan amin. Apapun yang Kau katakan pasti akan terwujud tepat pada waktunya, dan Engkau menjadikan semuanya indah sesuai dengan rencana-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan semua beban dan harapan dalam jiwa kami. Kekhawatiran dan masa depan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dikala kami tidak berdaya, tangan-Mu yang kuat menopang kami. Dikala kami merasa letih dan lesu, tangan-Mu yang tidak pernah lelah itu yang menopang hidup ini. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Tuhan Yesus, kepadamu kami memohon. Tuhan Yesus, dengar seruan dari anak-anak-Mu, dengar permohonan mereka, dan Engkau menjawabnya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Oleh karena itu dalam hari ini kami mengangkat bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Melalui doa yang kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus, dengar doa kami, pulihkan Indonesia. Lindungi negeri kami dari semua bencana. Jagai negeri kami dari segala malapetaka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, dari presiden sampai aparat yang di bawah. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat dalam diri mereka, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini dalam takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang berusaha untuk mengacaukan negeri ini. Kami katakan semua upaya itu digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan, tolong mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Sungguh kami menyerahkan negeri ini dalam tangan Tuhan, karena Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, sehingga melalui kehidupan umat-Mu, orang akan mengenal bahwa benar Yesus adalah Tuhan yang sejati dan Allah yang menyelamatkan manusia dan satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan Yesus, bangkitkan gereja-Mu, pulihkan gereja-Mu, pakai gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan. Kami menyerahkan semua doa dan permohonan kami kepadamu dengan percaya bahwa doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan kembali dengan percuma. Di dalam nama-Mu yang indah, manis dan menyelamatkan, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.